Hal yang penting adalah tentang teknik analisis data sebagai poin yang keenam. Teknik analisis data adalah suatu metode atau cara untuk mengolah data menjadi sebuah informasi, sehingga data tersebut menjadi mudah dipahami dan bermanfaat untuk digunakan untuk menemukan solusi dari permasalahan penelitian. Oke, saya lanjutkan. Yang keempat adalah teknik pengambilan data. Cara yang digunakan peneliti dalam mendapatkan data di lapangan. Data penelitian sosial ada beberapa teknik yang umumnya digunakan, yaitu diantaranya kuesioner, studi pustaka, wawancara, dan observasi. Kalau kita lihat dari bagan, maka data terbagi dua, sekunder dan primer. Sekunder bisa internal dan bisa eksternal. Kemudian primer ada kualitatif dan kuantitatif. Kita fokus ke yang kuantitatif. Kuantitatif bisa dilakukan dengan survei, melakukan observasi, dan melakukan eksperimen sendiri. Untuk survei, skripsi yang kita angkat sebagai contoh ini menggunakan survei. Survei bisa dilakukan individu, langsung kita buat instrumennya, kemudian kita survei satu persatu, atau kita menggunakan telepon, atau kita bisa mengirimkan surat kepada target sampel yang kita minta, atau menggunakan internet sekarang yang sering, misalkan menggunakan Google Form. Masing-masing survei itu harus bisa dijelaskan untuk mengukur variabel-variabel apa saja yang kita inginkan. Tentang variabel tadi saya sudah jelaskan di slide sebelumnya tentang X1, X2, X3, dan Y. Ini contohnya adalah teknik pengumpulan data menggunakan kuesioner. Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberikan seperangkat pertanyaan atau pertanyaan tertulis kepada responden untuk dijawab. Kuesioner digunakan untuk memperoleh data responden mengenai brand image, kualitas produk, harga, dan kualitas layanan terhadap keputusan pembelian. Penelitian ini digunakan daftar pertanyaan bersifat tertutup, di mana alternatif jawaban telah disediakan pada konsumen atau pelanggan PT Semen Indonesia Logistik cabang Bulumantung Gresik. Agar penelitian lebih efisien mendapatkan data dari responden, maka peneliti menggunakan metode kuesioner. Kuesioner tersebut disusun dengan menggunakan 5 alternatif jawaban, yaitu SS atau sangat setuju, S setuju, N netral, TS tidak setuju, dan STS sangat tidak setuju. Ini teknik pengumpulan datanya. Cukup jelas sekali. Yang kelima adalah kita harus mendefinisikan operasional variabel. Apa itu? Untuk memberikan gambaran bagaimana suatu variabel akan diukur, jadi variabel harus mempunyai pengertian yang spesifik dan terukur. Jadi kalau X1 kita definisikan sebagai harga, kita tidak hanya memberikan pertanyaan pada kuesioner, hanya satu pertanyaan, harga, tidak. Tapi kita harus breakdown lagi menjadi beberapa indikator. Misalkan satu tentang potongan harga, yang kedua pertanyaan tentang penetapan harga, yang ketiga tentang variasi pilihan tipe, dan yang keempat tentang harga jual merek pesaing. Ini nanti kita olah menjadi sebuah pertanyaan yang kita jadikan indikator terhadap responden kita. Ini X1. Kalau X2, misalkan tentang kualitas produk. Ada 7 pertanyaan misalkan tentang kinerja, keistimewaan tambahan, tentang keandalan, tentang kesesuaian dengan spesifikasi, tentang daya tahan, kecepatan, kenyamanan, kemudahan, dan daya tarik oleh panca indera, tentang estetika misalkan. Begitu juga tentang promosi.
Ada setidaknya ada 4 tentang bagaimana periklanan menurut responden, promosi penjualan menurut responden, publisitas dan hubungan masyarakat, dan yang keempat tentang penjualan personal atau personal selling. Poin-poin tersebut bisa kita jadikan sebuah pertanyaan-pertanyaan yang pada akhirnya akan bisa kita tahu responden memberikan respon seperti apa. Begitu juga untuk Y, yaitu keputusan pembelian. Bisa kita masukkan pertanyaan mengenai pengenalan masalah, pencarian informasi tentang evaluasi, keputusan pembelian, dan perilaku pasca pembelian. Kita lanjutkan. Hal yang penting adalah tentang teknik analisis data sebagai poin yang ke-6. Teknik analisis data adalah suatu metode atau cara untuk mengolah data menjadi sebuah informasi, sehingga data tersebut menjadi mudah dipahami dan bermanfaat untuk digunakan untuk menemukan solusi dari permasalahan penelitian. Oke, kita masuk ke prakteknya seperti apa pada metode penelitian kuantitatif. Yang pertama adalah kita harus membuat instrumen berupa kuesioner dengan membuat daftar pertanyaan yang mewakili variabel-variabel yang diteliti. Ada X1, X2, sampai X sekian, dan Y, variabel bebasnya. Lalu setelah kita membuat kuesioner, kita harus melakukan uji instrumen. Kuesioner sebagai instrumen kita harus uji tentang validitas dan reliabilitasnya. Bila belum memenuhi, ujian menggunakan apa, Pak? Menggunakan SPSS. Bila belum memenuhi, maka lakukan revisi terhadap kuesioner. Misalkan pertanyaan yang kita ajukan untuk membahas masalah harga atau X1 itu masih kurang tepat atau masih membingungkan, sehingga respon dari responden kita itu masih kurang tepat. Jadi datanya akhirnya bingung, tidak mengarah. Maka kita harus merubah lagi pertanyaan menjadi pertanyaan yang lebih bagus, yang bisa menangkap respon dari responden kita. Setelah uji validitas dan reliabilitas ini berhasil, maka kita bisa menyebar kuesioner ini kepada sampel kita. Setelah kita mendapatkan data dari keseluruhan sampel yang kita inginkan, kalau dalam hal ini penelitiannya memerlukan setidaknya ada 154 responden. Ketika kita sudah mendapatkan data responden ini tadi, maka yang kita lakukan selanjutnya adalah melakukan uji asumsi klasik terhadap data tersebut. Dan dilanjut dengan analisis data. Analisis datanya bisa menggunakan statistik deskriptif, menggunakan statistik inferensial, dan uji persyaratan. Bisa uji T dan uji F. Yang menggunakan regresi linear atau linear berganda. Kalau dalam contoh skripsi ini yang saya angkat, dia menggunakan regresi linear berganda. Karena variabel X-nya itu lebih dari 1. Ada 3 yang kita gunakan, dan Y. Oke, kita masuk ke contohnya. Nah, ini uji instrumen tadi yang saya maksud. Instrumen penelitian ini menggunakan kuesioner dalam pengumpulan data primer. Sebelum kuesioner tersebut digunakan dalam analisis selanjutnya, kuesioner ini terlebih dahulu dilakukan uji validitas dan uji reliabilitas menggunakan program SPSS. Nah, ini tadi saya sudah jelaskan. Kemudian uji validitas adalah seperti ini rumusnya, kita bisa cek nanti di statistik kita. Kemudian uji reliabilitas. Kemudian setelah itu kita lakukan survei dan kita lakukan uji asumsi klasik terhadap data yang kita peroleh dari hasil survei. Apa saja uji asumsi klasik? Di antaranya
uji multikolineritas. Kemudian ada uji Glatzer, ada uji Kolmogorov-Smirnov untuk mengetahui H0 data residual berdiskusi normal atau tidak. Dan setelah uji asimilasif dilakukan dan semua memenuhi, maka kita lakukan yang selanjutnya analisis regresi berganda untuk mengetahui hubungan antara masing-masing variabel. Nah, setelah regresi linear, kita juga lakukan analisa koefisien determinasi atau R kuadrat untuk mengetahui uji F. Kalau regresi linear berganda tadi juga untuk mengetahui uji T. Selanjutnya adalah kita akan membahas tentang hipotesis. Hipotesis ini adalah diuraikan sebagai melakukan hipotesis, misalnya menggunakan regresi linear berganda, maka pengujian hipotesis dilakukan melalui uji T, yaitu uji masing-masing variabel terhadap Y. Jadi tadi kalau kita punya variabel adalah X1-nya itu harga, bagaimana pengaruh harga terhadap Y. Y adalah keputusan beli. Kemudian kita juga akan menguji T, pengaruh kualitas produk terhadap Y. Y adalah keputusan beli, dan pengaruh promosi terhadap keputusan beli. Jadi uji T digunakan untuk masing-masing variabel terhadap Y. Sedangkan uji F adalah uji variabel terhadap uji seluruh variabel, jadi X1, X2, dan X3 pengaruhnya terhadap keputusan pembelian, itu uji F. Nah, ini contoh sebelah kiri adalah contoh penulisan hipotesis. Jika nilai signifikasi lebih kecil dari 0,5, maka variabel bebas berpengaruh terhadap variabel terikat. Jika nilai signifikasi di atas 0,05, maka variabel bebas tidak berpengaruh terhadap variabel terikat. Jadi seperti itu. Baik. Ini mungkin poin terakhir tentang jadwal penelitian yang perlu sekali dicermati oleh para mahasiswa. Jangan kita membuat jadwal penelitian itu hanya per bulan, tapi buat per minggu. Jadi kegiatan detailkan seperti pengajuan topik, penyusunan pra-proposal, studi literatur, penyusunan proposal, seminar proposal, analisa dan pembuatan sistem, pengambilan data, penyusunan buku, sidang, revisi dan pengembangan buku. 11 item kegiatan ini breakdown-kan ke dalam detail minggu. Jadi misalkan kalau ada 6 bulan kita kasih waktu, per bulannya adalah ada 4 minggu, maka 6 kali 4 atau 24 minggu kita harus detailkan seluruh kegiatan tersebut. Terutama ada di analisa dan pembuatan sistem, karena di dalamnya adalah ada perancangan kuesioner, uji coba alat atau kuesioner, dan analisa instrumen valid dan tidak validnya, kemudian revisi instrumen atau kuesioner. Kemudian baru kita melakukan penelitian. Jadi mungkin di poin yang 6 ini itu ada berapa minggu kalau di sini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 minggu didetailkan seperti itu. Baik, itu yang bisa saya sampaikan tentang bab 3 metodologi penelitian kuantitatif. Semoga bermanfaat. Apabila ada yang perlu dikomentari atau dipertanyakan, silakan komentar di kolom komen. Apabila dirasa video ini bermanfaat, silakan di-share kepada teman-teman yang lain yang sedang membutuhkan untuk segera menyelesaikan skripsi. Mohon maaf apabila ada kesalahan dari saya. Saya Aki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.